Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pradita Dyananda dengan NPM 2417051039 dengan program studi S1 Ilmu Komputer kelas B. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan terkait eh, materi dari mata kuliah pengantar organisasi komputer, yaitu perangkat input dan output. Oke, jadi langsung saja kita mulai ke eh, pembahasannya. Nah, oke, jadi yang pertama di sini aku bakal menjelasin yang namanya definisi dari input dan output itu sendiri. Nah, jadi uh, input atau output ini adalah suatu komponen yang dimana dalam sistem komputer itu memiliki fungsi. Yang pertama untuk, nah, input digunakan untuk memasukkan data dari luar ke dalam sistem komputer. Nah, sedangkan output itu tuh hasilnya, hasil dari proses dari input tadi yang sudah kita masukkan gitu kan. Nah, jadi perangkat I/O ini atau perangkat input atau output ini itu bisa menjadi jembatan antara manusia dan komputer sehingga komunikasi bisa terjadi dua arah. Kita lanjut. Nah, selanjutnya kita langsung bahas ke konsep sistem input dan output. Nah, yang pertama kita ngebahas tentang perannya dulu, peran dari sistem I/O ini. Nah, jadi dalam arsitektur komputer, sistem I/O bertugas untuk yang pertama menghubungkan CPU dan memori dengan perangkat eksternal. Yang kedua adalah mengelola data yang masuk dan keluar dari sistem. Ya, contohnya kita input nih tadi dan output yang bakal keluar. Dan yang ketiga adalah menangani instruksi atau interrupt dari perangkat eksternal. Dan yang keempat adalah menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna. Nah, selanjutnya kita ke mekanisme kerja input dan output. Nah, jadi di dalam mekanisme kerja input dan output itu terdapat tiga metode utama adalah pengelolaan I/O. Yang pertama adalah Direct Memory Access atau DMA, di mana perangkat I/O ini dia akan mengakses memori secara langsung tanpa intervensi CPU. Dan yang kedua itu adalah Programmed Input atau Output. Nah, jadi di programmer ini dia bakal eh, CPU ini bakal mengontrol ya, mengontrol atau eh, kayak mengendalikan langsung proses dari input atau output itu sendiri. Nah, jadi dia bakal menunggu sampai eh, proses I/O tadi selesai gitu. Dan yang ketiga adalah interrupt driven input atau output. Nah, jadi di sini perangkat I/O itu bakal ngirimin sinyal interupsi ke CPU saat siap mentransfer data. Jadi yang sudah ditunggu proses selesai, dia bakal ngirim ke sinyal interupsi ke CPU saat siap mentransfer data. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas tentang jenis-jenis dari perangkat eh, I/O. Nah, jadi perangkat I/O itu ada tiga ya jenis-jenisnya. Yang pertama ada input, perangkat output, dan perangkat input atau output atau perangkat ganda. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama dari perangkat input dulu. Nah, jadi di sini perangkat input itu dia memiliki keyboard nih contohnya. Ini sebagai contoh ya, contoh dari jenis perangkat itu sendiri. Nah, perangkat keyboard yang pertama keyboard. Nah, dia fungsinya untuk mengetik atau teks dan perintah. Nah, biasanya terdapat di dalam kayak komputer ataupun laptop gitu. Jadi dia tujuannya untuk mengetik teks atau perintah. Nah, contohnya kayak kita bakal menulis laporan ataupun chattingan gitu. Dan yang kedua adalah mouse. Nah, mouse ini tujuannya untuk menggerakkan pointer dan klik. Tujuannya untuk kayak klik gini-gini. Gitu. Jadi tujuannya untuk menggerakkan pointer dan ngeklik. Dan yang contoh kehidupan sehari itu kayak mengoperasikan interface dari Windows gitu. Dan yang ketiga itu ada scanner. Ini mana scanner ini fungsinya untuk menyalin gambar atau foto ke komputer. Dan contohnya itu kayak digitalisasi dokumen. Nah, selanjutnya ada kamera web. Nah, di sini untuk mengambil gambar atau video secara langsung. Dan yang contohnya itu kayak video conference gitu kan. Kayak Zoom ini kan video conference sebenarnya. Dan yang kelima itu adalah microphone yang tujuannya untuk merekam suara. Contohnya kayak voice note ataupun panggilan suara. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas ke perangkat output. Nah, di perangkat output ini tuh ada empat. Yang pertama ada monitor atau layar.
Dan tujuannya untuk apa? Untuk menampilkan dari hasil prosesnya. Nah, contohnya kayak layar laptop ini, itu dia bakal menampilkan hasil proses dari yang input tadi yang sudah kita tulis gitu. Nah, contohnya itu kayak sama menonton film ataupun browsing. Dan yang kedua itu adalah printer. Nah, printer tujuannya untuk mencetak dokumen atau gambar. Nah, biasanya kayak kita kayak ngebuat, misalnya kita ngerjain tugas, laprak, laporan praktikum, jadi kita mencetak dengan menggunakan printer. Nah, selanjutnya kita menggunakan yang namanya speaker. Nah, speaker tujuannya untuk mengeluarkan suara. Nah, contohnya itu kayak kita ngedengerin musik gitu. Nah, yang terakhir adalah proyektor. Nah, proyektor di sini dia bakal menampilkan visual ke layar besar gitu. Misalnya untuk presentasi kelas gitu kan. Jadi dia ada cahayanya yang bakal nampilin ke eh, layar besar gitu. Dan yang terakhir kita bakal ke jenis-jenisnya yaitu perangkat input atau output atau ganda. Nah, di sini ada touchscreen, ada modem, dan ada hard disk eksternal. Nah, tuh, yang pertama untuk touchscreen. Touchscreen ini kayak input atau sentuhan dan output atau tampilan. Contohnya kayak smartphone ataupun ATM. Dan masih ada modem dan hard disk eksternal. Nah, selanjutnya kita bakal langsung ngebahas ke implementasi dalam kehidupan sehari-hari atau dunia nyata. Nah, yang pertama itu ada dari komputer pribadi atau personal computer PC, yaitu, nah yang pertama itu kita bakal menggunakan USB. Kabel USB itu sebagai standar penghubung I/O antara mouse dengan keyboard, gitu kan? Nah, selanjutnya ada yang kedua, GPU sebagai output untuk grafis yang dihubungkan ke monitor. Dan yang ketiga adalah mikrofon dan speaker untuk audio input ataupun output. Nah, selanjutnya contoh yang kedua itu adalah smartphone. Nah, smartphone yang sering kita gunakan sehari-hari itu dia bisa jadi implementasi dari input atau output itu sendiri. Nah, contohnya kayak touchscreen yang berfungsi ganda, lalu ada kamera sebagai input gambar, dan ada speaker dan layar sebagai outputnya, dan ada port USB-C untuk charging ataupun data. Dan yang terakhir adalah dalam dunia industri. Nah, dalam industri ini jadi sensor dan aktuator dalam sistem kendali atau kontrol industri itu sendiri. Lalu ada kayak yang namanya sistem barcode, scanner, QRIS gitu kan. Itu termasuk dalam implementasi dari eh, perangkat input atau output. Nah, jadi kesimpulan dari perangkat input atau output ini adalah jadi I/O ini merupakan elemen krusial dalam sistem komputer. Jadi tanpa I/O ini komputer itu tidak bisa berinteraksi dengan dunia luar, termasuk ke manusia. Jadi pemahaman konsep I/O ini juga termasuk yang penting banget nih dalam mengerti bagaimana sih cara data bisa mengalir ke dalam sistem komputer. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.